bisa dibawa ke Jakarta itu di pesantren ya Pak ya? Iya Pak. Itu pesantren apa namanya? Dan alamatnya mana Pak? Kalau hal ini mungkin saya tidak bisa sebut Pak. Anas, saya salah dengar atau Bapak yang salah ucap Pak? Apa benar Bapak tadi membaca surat Anas Pak? Iya Pak, bagaimana Pak? Oh, bisa diulang sebentar Pak? Kok aneh sekali ya saya mendengarnya. Yang saya ingat itu yang kulhu huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yalu, saya yang salah ucapkan Pak. Maaf. Saya salah ucapkan Ya. Pak. Ada 7 lagu wajib yang harus kuasai baca. Tolong sebutkan 3 saja Pak. 3 lagu wajib dari MTQ yang diwajibkan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga akan selalu mensiarkan dan menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian seorang murtadin yang mengaku murtad. Apakah benar orang ini seorang murtad? Nanti kita akan saksikan bersama. Dan seperti biasanya para murtadin ini selalu saja di dalam bercerita itu secara tidak langsung memberikan kesan terhadap agama Islam, suatu yang jelek dan negatif ya, dengan dibalut berbagai cerita atau berbagai kemasan. Namun tetap saja kita bisa pahami bahwa orang ini mencoba memojokkan Islam dari cerita yang mereka buat. Nah, bagaimana video selengkapnya kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe. Juga didukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkembang, bisa menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nama saya Demelin Kueso. Saya berasal dari Halmahera Selatan. Saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Sekalipun memang mama saya sebelumnya beragama Islam. Nah, saya bertumbuh dari kecil sampai besar di agama Kristen, mengikuti keyakinan papa. Saya bertumbuh, saya anak kelima dari 8 bersaudara. Sejak kecil saya memang orang Kristen, tapi Kristen Kristen yang setengah-setengah. Jadi Kristen bukan Kristen yang sungguh-sungguh, tapi Kristen karena ya papa saya Kristen, ya saya juga bertumbuh tidak secara benar di dalam iman Kristen. Ya, saya yang penting pergi gereja, saya sekolah minggu, saya terus juga bertumbuh menjadi remaja, ikut kegiatan remaja pemuda. Tetapi saya tidak mengalami sesungguhnya Tuhan yang saya percaya. Nah, saya
daerah tempat di mana saya tinggal pada tahun 2000 tepatnya, itu terjadi kerusuhan. Singkat cerita terjadi kerusuhan dan waktu itu usia saya masih 14 tahun. Usia saya masih 14 tahun dan terjadi kerusuhan di tempat di mana saya tinggal. Nah, memang tahun 2000 itu menjadi final di daerah kami karena memang daerah kami adalah daerah yang mayoritas Kristen. Kurang lebih penduduknya 1772. Kira-kira seperti itu. Nah, desa kami ini karena desa-desa lain yang Kristen sudah diserang oleh jihad dan ada yang sudah lari, ada yang sudah bersembunyi di hutan. Nah, satu-satunya desa yang Kristen itu desa kami. Nah, dan pada waktu itu istilah daripada mujahidin adalah desa kami ini menjadi final bagi mereka karena angka atau jumlah Kristen yang cukup banyak itu di daerah kami. Nah, pada waktu itu saya juga terlibat sebagai pasukan Kristen untuk menghadang pasukan mujahidin pada tahun 2000. Nah, seingat saya pada waktu itu kami setiap malam, setiap pagi, setiap siang, sore secara berganti-gantian untuk berjaga-jaga karena mendengar berita-berita dari tetangga bahwa akan ada penyerangan, sehingga kami mempersiapkan diri, kami siaga untuk melawan. Nah, saya sepertinya lupa pada bulan berapa kami diserang. Akhirnya desa kami dikepung. Desa kami dikepung dan akhirnya kami kalah. Kami kalah dan kami juga akhirnya mengungsi ke hutan. Kami mengungsi ke hutan dan kurang lebih 3 bulan. Ya, ada beberapa yang korban, kebanyakan perempuan-perempuan, kemudian anak-anak. Rumah-rumah kami juga dibakar oleh para jihad dan pada waktu itu kami punya 2 pilihan. Pilihannya kalau kami bertahan akan mati. Karena desa atau wilayah di mana kami tinggal itu sudah dikuasai oleh para mujahidin yang angkanya cukup banyak daripada jumlah masyarakat pada waktu itu. Nah, singkat cerita kami akhirnya berunding dan mengambil keputusan untuk menyerahkan diri. Sesuai keputusan dan daripada mujahidin, kami harus mengikuti keyakinan mereka. Dan semua kami diizinkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang seperti yang kita ketahui, yang kita sudah, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin yang berlatar belakang Islam. Ya, seperti ini bunyinya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, nah, semua masyarakat sudah menyerahkan diri dan memberi diri untuk menjadi mu'alaf, menjadi Islam. Yang anehnya adalah saya sendiri tidak mengambil keputusan untuk tidak mengikuti. Nah, pada waktu itu mama saya mengatakan, kalau kamu tidak ikut, salah satu dari keluarga kita tidak mengikuti permintaan mereka, maka akibat dari kamu, kerasan hati kamu, maka orang tua, saudara akan menjadi korban. Nah, saya kurang lebih hampir 1 bulan lebih dengan beberapa teman. Kita ada sekitar 4 orang. Kami itu 4 orang di hutan itu hanya bernyanyi pujian. Bernyanyi sambil menangis.
menangis sambil menangis, bernyanyi sambil menangis. Jadi lagu yang saya ingat, yang kami nyanyikan itu adalah Yesus kawan yang sejati. Kami nyanyikan itu dengan air mata. Dan kami sambil berdoa agar ada pertolongan. Jadi waktu itu kami ada 4 orang pemuda itu berharap agar bertahannya kami itu bisa menolong masyarakat yang lain untuk keluar dari ancaman para mujahidin. Namun setelah 1 bulan lewat, pertolongan itu pun tidak datang karena setiap area di mana kami pulau di mana kami tinggal itu sudah dikuasai oleh mereka. Nah, singkat cerita akhirnya pasukan itu masuk mencari kami dengan membawa orang tua kami dan akhirnya kami menyerahkan diri. Kami kembali dan kami disunat, disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kami disunat, kemudian kami menjadi Islam. Anehnya adalah saya yang tadinya sebetulnya tidak mau dan sangat jujur dari hati saya katakan malam ini bahwa sangat membenci karena melihat kejadian yang begitu keji, yang begitu tidak berperi kemanusiaan, karena ada orang-orang kudus yang tidak bersalah itu dibunuh. Gereja dibakar, rumah-rumah dibakar, semua dibakar. Nah, setelah saya kembali mengikuti keyakinan Islam, saya katakan bahwa ini secara terpaksa. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Bro yang dia mengaku murtadin ya. Dan apa yang bisa kita tangkap dari ucapan-ucapannya di sini adalah yang pertama, dia begitu rapi dalam skenario-nya, menyusun apa yang menjadi tujuannya di dalam cerita tersebut. Yang pertama, ya, dia memberikan kesan yang tidak jelek, yang jelek terhadap ajaran Islam, yaitu dengan menceritakan perihal penyerangan atau konflik antar agama di daerah Maluku ya, khususnya di Ambon, yang dia namakan sebagai kelompok mujahidin yang menyerang kaum Kristen. Kemudian yang kedua, dia ingin memberikan kesan negatif lagi dengan seakan-akan ajaran Islam adalah ajaran teroris, ajaran keras, radikal, dan juga memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Dan kemudian terakhir dia mengatakan masuk Islam karena sudah terdesak dan terpaksa mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, 3 poin ini yang coba disampaikan oleh Mas Bro ini ya, terutama kepada umat muslim yang masih awam baik dalam agama maupun di dalam ilmu pengetahuan. Nah, ini akan berakibat buruk terhadap umat muslim yang awam apabila tidak kita luruskan tuduhannya yang secara tak langsung terhadap agama Islam. Oke, yang pertama saya tanggapi mengenai konflik yang di Ambon pada tahun 2000 itu, sebenarnya itu bukanlah konflik antar agama pencetusnya, tetapi itu lebih kepada masalah politik ya, yang mana pada kita sama ketahui bahwa pada tahun 19 saat jatuhnya Pak Soeharto sebagai presiden, itu ada gejolak di Maluku Utara atau Ambon khususnya perihal tidak meratanya keadilan atau di Maluku, sehingga itu yang membuat pencetus terjadinya konflik. Jadi bukanlah masalah agama, apalagi mujahidin yang memasakkan agama Islam terhadap umat Kristen seperti yang diceritakan oleh Mas Bro tadi ya. Karena itu adalah masalah politik, kita tidak akan bahas.
Cuma yang jelas itu bukan karena agama perpecahan yang terjadi di Maluku Utara tersebut. Kemudian yang kedua, dia memberikan kesan bahwa ajaran Islam adalah ajaran teroris, ajaran keras, radikal, dan memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Itu juga sangat tidak bagus didengar oleh umat muslim yang awam, karena kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa ajaran Islam itu tidak pernah memaksa orang untuk memeluk agama Islam, karena la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian masalah radikal ataupun yang disebut jihad. Nah, di sini tentu orang ini mengambil ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang ada kata jihadnya, ya. Dan sebenarnya yang salah di sini bukanlah ayat suci Al-Quran ataupun Tuhan yang berfirman, tetapi orang-orang yang menerjemahkan, menafsirkan radikal atau jihad itu salah dalam menafsirkannya dan memahaminya, sehingga yang memahami tersebut yang keliru, bukan ayat suci Al-Qurannya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang berpaham atau memahaminya seperti itu bukanlah secara umum ajaran Islam, ya, tetapi itu sifatnya individu atau perorangan, atau bisa juga kelompok tertentu saja. Dan itu berarti tidak serta-merta keseluruhan ajaran Islam seperti yang dituduhkan, ya, yang memang sudah sering kita dengar, ya, yang namanya radikal, kekerasan, teroris, dan segala macamnya sudah sering kita dengar ditujukan kepada agama Islam. Dan itu sekali lagi saya tegaskan, hanya pemahaman orang tersebut yang keliru, yang tidak bisa paham tentang pengertian dari jihad itu sendiri. Nah, kemudian terakhir dia mengatakan masuk Islam secara terpaksa karena sudah diserang oleh kaum mujahidin. Lagi-lagi ini suatu fitnahan sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Bro ini, karena Islam itu la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan sama sekali. Kalaupun ada yang berbicara seperti itu, jangan-jangan orang tersebut yang berpaham demikian, ya. Nah, demikianlah saudaraku. Oke, kita lanjutkan lagi. Tetapi dalam perjalanan saya akhirnya menjadi orang yang sungguh minat dengan keyakinan Islam. Saya belajar Iqra cukup cepat dari teman-teman yang lain. Jadi Iqra 1 sampai 6. Pada waktu itu saya sampai di Iqra 5. Di Iqra 5, dan akhirnya saya ada tawaran dari imam saya bahwa saya harus menempuh pendidikan di Jakarta. Pada waktu itu memang orang tua saya menentang, karena dikatakan kalau kamu pergi, kamu akan menjadi orang yang sangat radikal, dan tentu kamu akan menjadi seorang jihad seperti mereka. Saya tidak tahu bagaimana hati saya ini, tapi malam itu semua keluarga menghalangi saya untuk tidak pergi. Tapi ada satu gejolak dari dalam hati saya, ada satu dorongan, sekalipun itu menggetarkan tubuh saya, tapi itu harus saya pilih dan saya harus pergi. Kami berangkat subuh, dan singkat cerita kami naik kapal Lambelu pada waktu itu untuk menuju ke kota Jakarta. Saya dan teman-teman kurang lebih kami 6 orang. Saya adalah seorang anak muda dari teman-teman yang lain, adalah yang paling tercepat menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan waktu itu saya belajar lebih dalam. Jadi waktu itu imam saya bilang begini, kamu harus belajar menguasai minimal 7 bulan. Saya pikir-pikir begini, wah, 7 bulan ini bukan hal yang mudah. Kepala saya panas,
pokoknya keringat dingin badan saya. Nah, jadi imam saya bilang begini, kamu sampai di sana, kamu langsung ambil SMP. Nah, pertama kali saya melihat bagaimana mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Nah, saya nggak tahu. Memang ada teman-teman yang di situ mengajarkan kamu harus sholat, ya sholat. Saya belajar sholat. Saya sholat. Saya ada beberapa surat yang masih saya ingat tuh, surat An-Nas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yahul kufuwan ahad. Baik, saudaraku semuanya, sampai di bagian kedua ini kita semakin mengetahui bahwa sebenarnya Mas Bro ini adalah kadal ya, kafir dari lahir. Itu bisa dibuktikan dari pernyataannya tadi. Yang pertama, dia kembali mengulangi bahwa Islam itu adalah ajaran yang keras dan radikal katanya. Itu yang disampaikan oleh orang tuanya. Kemudian juga dia mengaku mengkaji Al-Quran, juga sholat dan segala macam. Namun ternyata yang membuat lucu dan geli kita semua adalah ketika dia mengatakan membaca surat An-Nas ya, dan ternyata yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Itu pun bacaannya salah ya, salah. Yang dibaca di ayat terakhir, walam yahul kufuwan ahad, dibaca si Mas Bro tadi ya. Ini buat kita ngakak aja nih. Yang benarnya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, di sini saja sudah kelihatan ya bahwa si Mas Bro ini ngibul ya, ngaku-ngaku murtadin, tapi ternyata adalah kadal, kafir dari lahir. Oke, kita dengar lagi. Oke, saya langsung ke Bapak narasumber. Silakan. Ya, selamat malam, Pak. Saya ingin menandaskan sebelum saya bertanya. Baik, Pak. Apakah benar Bapak pernah Muslim, artinya pernah masuk Islam? Ya, seperti kesaksian tadi saya, Pak. Nah, ketika dibawa ke Jakarta itu di pesantren ya, Pak ya? Iya, Pak. Itu pesantren apa namanya dan alamatnya mana, Pak? Kalau hal ini mungkin saya tidak bisa sebut, Pak. Ya, karena saya rasa kalau Bapak mungkin menanyakan inti dari kesaksian saya, ya mungkin saya bisa sampaikan. Oke lah, kalau itu keberatan saya alihkan ke pertanyaan yang lain. Tadi di awal kesaksian Bapak membaca surat An-Nas. Saya salah dengar atau Bapak yang salah ucap, Pak? Apa benar Bapak tadi membaca surat An-Nas, Pak? Iya Pak, bagaimana Pak? Oh, bisa diulang sebentar Pak? Kok aneh sekali ya saya mendengarnya. Yang saya ingat itu yang kulhu huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yalud, saya yang salah ucapkan Pak. Maaf. Saya salah ucapkan Pak. Ya, betul Pak. Bukan surat An-Nas ya? Bukan surat An-Nas, betul. Maaf Pak. Oke. Terus tadi juga dikatakan Bapak pernah mengikuti lomba MTQ dan juga dapat juara. Itu di mana, Pak? Ya, waktu itu di kampung kami, Pak. Kan kita diberikan penghargaan tuh di Halmahera Selatan. Coba Pak, dalam MTQ atau musabaqah tilawatil Quran itu tidak asal melakukan, tapi ada lagu-lagu wajib yang harus dikuasai oleh peserta. Ada 7 lagu wajib yang harus dikuasai peserta. Tolong sebutkan 3 saja Pak, 3 lagu wajib dari MTQ yang diwajibkan atau lagu standar yang harus dikuasai oleh peserta MTQ, Pak. Iya Pak, jadi gini, waktu perlombaan itu mungkin ya bagi perlombaan ini maksudnya suatu penghargaan untuk kami yang baru Islam.
Jadi bukan maksudnya bukan lagu. Saya ini hanya bisa lomba ajan dan juga beberapa baca Al-Qur'an. Nah, jadi ini apa ya? Hanya sebagai penghargaan sebetulnya, mendorong supaya kita ini giat gitu di dalam Islam. Saya jujur sama sekali, saya dulu suka sekali lagu-lagu nasyid, raihan, tapi saya nggak tahu tuh lagu-lagu yang wajib yang Bapak maksud itu, Pak. Ya, meskipun nasyid ataupun kiroah, dalam arti kalau nasyid itu semacam apa ya, semacam sebetulnya lagu biasa. Ya, betul. Kiroah itu ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan. Tetapi kedua-duanya, baik nasyid maupun kiroah, itu ada lagu-lagu standar yang itu diantara ada satu lagu yang saya masih ingat sampai hari ini. Ada satu lagu ya Pak ya. Itu lagunya lagu kalau orang pergi naik haji itu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah, la syarikalah, innal hamda wa ni'matan laka wa mul la syarikalah. Itu yang saya ingat sih Pak. Lagu-lagu. Saya sebetulnya banyak juga lagu-lagu raihan, nasyid yang saya suka. Tapi setelah saya sudah di Kristen, Bapak, saya sudah banyak melupakan. Sudah tidak lagi saya menghafalnya, Pak. Ya, tidak tahu. Intinya begini, Bapak tidak tahu ya lagu-lagu wajib untuk MTQ. Ya, betul, betul. Saya tidak tahu, Pak. Ya. Ya, baik. Cukup saya rasa kalau memang tidak tahu, tidak harus kita paksakan karena memang Bapak tidak tahu. Ya, ya Pak. Ya, makasih Pak. Terus Bapak tadi kan di pesantren, ya. Terus sudah sampai Iqra sudah selesai ya? Ya, Iqra 6 sudah selesai Pak. Tapi saya tadi mendengar Bapak membaca Al-Baqarah kayak membaca Latin ya, bunyinya kok nggak seperti kayak membaca Arabnya. Al-Baqarah 1-5 Pak. Ya, coba bisa bilang sebentar Pak. Saya dengarnya kayak Bapak membaca Latinnya. Oh ya, oke. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minu. Bisa ya Pak ya? Iya betul bunyinya memang begitu. Cuman itu suara bacaan Latinnya kan dalam Al-Quran itu ada tulisan Arab, ada tulisan Latin dan ada arti. Oh iya, ada tanda-tandanya Pak ya, ada tanda-tanda. Ya, Pak, saya nggak tahu ya. Ini setelah saya Kristen memang ayat ini masih saya hafal. Ya, saya tahu ini ayat ini juga mengandung kebenaran ya Pak ya. Jadi saya dari beberapa surat yang saya tahu misalnya yang masih saya ingat tuh ayat 1-5 terus surat misalnya Robin Nas itu saya sudah lupa, cuma yang tadi kulhu itu saya masih ingat. Tapi sebagian saya sudah nggak ingat lagi Pak. Ya, begini agar juga pendengar, soalnya di sini juga banyak yang Muslim. Saya luruskan baca Bapak tadi tentang Al-Baqarah itu ya. Itu Bapak itu kan membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu mestinya kalau di berhenti fih gitu. Iya betul, berhenti, betul. Langsung hudal lil mutakin, bukan di hudal lil mutakin. Kalau Bapak membaca di hudal lil mutakin itu kelihatan sekali kalau Bapak yang Bapak baca itu Latinnya, bukan Arabnya gitu loh. Betul. Iya Pak. Betul Pak. Ya, makasih Pak atas koreksinya Pak. Agar soalnya di channel ini yang nonton juga Muslim juga banyak, agar tidak salah persepsi saja Pak. Terima kasih atas diskusi komunikatif untuk diajak diskusi. Saya cukup senang dan kepada Pak Yusuf juga terima kasih waktunya Pak. Waktu saya kembalikan. Pak Cabe. Nah, saudaraku semuanya, pada bagian terakhir ini kebetulan Pak Cabe masuk sebagai penelepon dan bertanya kepada narasumber yang mengaku murtad ini ya. Dan di sini semakin kelihatan bahwa memang orang ini bukanlah Muslim yang taat, yang beriman sebelumnya,
melainkan hanya mengaku-ngaku saja. Itu bisa kita buktikan dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh Pak Cabe ya, sesuai dengan keterangan atau cerita sebelumnya. Namun kembali di sini orang ini tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Cabe, terutama sekali soal membaca surah Al-Ikhlas ya, yang dibaca yang katanya membaca An-Nas tetapi yang dibaca Al-Ikhlas. Itu pun bacaannya semakin ngawur, karena wajarlah kalau di sesi awal dia masih kuat ingatannya untuk memfokuskan menghafal ayat tersebut. Namun di sesi terakhir ini karena sudah terpecah konsentrasinya oleh Pak Cabe, sehingga tidak bisa atau tidak mampu lagi untuk mengingat kembali ayat yang dimaksud. Kemudian dia juga mengaku adalah juara MTQ, namun terbukti itu hanya ngibul juga, karena dia tidak tahu dengan pertanyaan Pak Cabe, yaitu menanyakan lagu wajib di setiap adanya acara MTQ. Kemudian yang terakhir, dia juga katanya bisa membaca surah Al-Baqarah ayat satunya, ayat 2. Namun ternyata setelah kita simak bacaannya, itu berkemungkinan besar dia tidak membaca ayat teks asli ya, yang bertulisan Arab, melainkan hanya membaca tulisan bahasa Indonesianya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini semakin membuka mata kita dan bisa bermanfaat. Akhir kalam, kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.